Ya. Bu Mai, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sesi kolaborasi dalam bentuk IHT tugasnya. Baik, sebelum kita mulai IHT, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bertugas hari ini sebagai host, akan memandu jalannya kegiatan kurang lebih 1 jam, kalau 10 menit tanya jawab. Nah, aturan mainnya, kameranya di-on-kan selama kegiatan. Yang kedua, ketika ingin berbicara, raise hand dulu. Selama pelaksanaan, mohon mikrofonnya di-mute, kecuali diizinkan. Baik, terima kasih. Kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama oleh Ibu Ade dari SMK Amir Hamzah dengan materi profil pelajar Pancasila. Kepada Ibu Ade, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam sesi in-house training untuk aplikasi pembelajaran materi yang telah kita peroleh dari kegiatan BIMTEK kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sejenak. Pak Randy, siapa hari ini yang bertugas memimpin doa, dipersilahkan. Kepada Pak Arif, dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih ke Pak Randy yang sudah mempersilakan saya untuk memimpin doa. Untuk mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya saya persilakan, saya kasih waktu untuk Pak Randy. Siap, monggo Bu Ade dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Randy, terima kasih Pak Arif. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai profil pelajar Pancasila. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu semuanya? Nah, oke, ini profil pelajar Pancasila ini adalah sesuatu yang baru yang kita kenal di kurikulum sekolah penggerak ini ya Bapak Ibu ya. Jadi profil pelajar Pancasila nanti akan kita sisipkan atau dituangkan di dalam RPP lah kata lainnya yang dahulu. Nanti kita di sini menggunakan namanya modul ajar. Untuk modul ajar nanti akan dijelaskan oleh materi-materi berikutnya oleh Bapak Ibu yang lainnya. Nah, yang pertama itu mengapa sih dinamakan profil pelajar Pancasila? Penamaan profil pelajar Pancasila itu bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu pelajar. Pancasila adalah satu kata yang paling sesuai untuk merangkum seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki setiap pelajar Indonesia. Nah, capaian kegiatan untuk pada materi profil pelajar Pancasila ini, yang pertama, Bapak Ibu dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan keunggulan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah,
profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini yang dituntut adalah pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang hubungannya erat dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut ke kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, yang pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang terakhir akhlak bernegara. Itu poin yang pertama ya. Kemudian yang poin kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan globalnya, yang pertama mengenal dan menghargai budaya, yang kedua kemampuan berkomunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama, yang ketiga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Next, profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong atau kerjasama, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu berkemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong ada 3, yang pertama kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi. Profil berikutnya yang keempat mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri itu ada 2. Yang pertama kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua regulasi diri. Poin berikutnya bernalar kritis. Pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kuncinya yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yang kedua menganalisis dan mengevaluasi, yang keempat merefleksi pemikiran dan proses berpikir, yang kelima mengambil keputusan. Poin yang kelima, bernalar kritis. Udah tadi ya. Selanjutnya, profil yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinil, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dari Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah disampaikan, dipersilahkan. Silakan, Pak Randy dipimpin. Siapa yang ada peserta yang ingin bertanya? Bu Mai sudah mengangkat tangan. Silakan Bu Mai. Ya, ingin itu aja Bu, menyamakan persepsi ya, berarti Iya. ini 6 profil pelajar Pancasila yang akan kita aplikasikan ya ke siswa supaya siswa memiliki 6 profil Pancasila selama pembelajaran 3 tahun di SMK, begitu ya Bu ya? Ya Ibu Mai, betul sekali. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini akan diterapkan di sekolah PK selama 3 tahun, tapi penerapannya secara bertahap. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih Bu. Iya Bu Mai, sama-sama. Kemudian Pak Randy, Bu Mala, atau Pak Arif, ada yang ingin ditanyakan? Aku ingin bertanya dong.
dalam Boleh. ketika nanti melaksanakan pembelajaran, apakah harus ke-6-6-nya ada dalam setiap aktivitas pembelajaran atau boleh memilih salah satunya? Karena kan nggak semua materi ini sesuai dengan ke-6 profil ini ketika melakukan pembelajaran. Ada beberapa yang misalnya dia harus mengerjakannya individu sehingga aspek gotong royongnya hilang. Ini bagaimana mohon dijelaskan. Oke, terima kasih pertanyaan Pak Randy, bagus sekali ya. Jadi tidak harus ke-6-6-nya diterapkan di pembelajaran, tapi kita menganalisis dulu karakteristik siswa dan karakteristik capaian pembelajarannya, mana poin dari yang ke-6 profil pelajar Pancasila tersebut yang tepat untuk diterapkan di materi yang akan kita ajarkan. Kira-kira begitu Pak Arief. Jadi nggak harus sekaligus 6-6 kita terapkan dalam satu capaian pembelajaran tersebut, tapi harus disesuaikan dulu, kita analisis dulu capaian pembelajarannya dengan siswanya. Saya kira begitu Pak Arief. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Cukup Ibu. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu atas partisipasinya sore ini. Saya tutup ya, nanti ice breaking-nya saya belum siapin ice breaking ini, nanti untuk selanjutnya aja pemateri yang kedua. Jadi ini materi yang saya sampaikan masih jauh dari kata sempurna. Jika ada kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum, selamat sore, dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Ade atas paparan yang mantap sekali, sehingga kita bisa mengenal 6 profil pelajar Pancasila yang akan menjadi salah satu target capaian belajar ketika nanti kita menyusun modul ajar. Baik, berikutnya ice breaking. Langsung ice breaking. Ice breaking punya diriku aja dulu nih, cuma punya satu sih emang tapi. Oke Pak, silakan. Ice breaking. Nah, ini saya kirim di kolom chat. Itu Mentimeter. Silakan diklik dan dijawab pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa menambah konsentrasi kita untuk masuk ke materi selanjutnya. Oke. Pak, kodenya Pak Randi? Oh, itu langsung diklik link aja. Oh, link aja. Nggak usah pakai kode. Tapi kalau mau pakai kode nanti Iya, kalau minta kode. Iya, minta kode dia Pak. Oh iya. Nah, itu yang di atas. Di atas mana? Bisa kok saya, bisa. Yang ada cabai-cabainya kan Pak? Iya, bisa. Iya betul. Ada cabai-cabainya. Cabai-cabian. Ada 3 buah cabai. Cabai satu cabai merah, cabai rawit, dan yang satunya lagi berwarna hijau. Manakah cabai yang rasanya pedas? Cabai rawit. Ayo dijawab di Mentimeter, silakan. Masih menunggu. Lama loadingnya. Wah, semuanya nih menjawab cabai rawit. Jawaban yang sebenarnya adalah cabai yang rasanya pedas adalah cabai yang dimakan. Jadi kalau nggak dimakan cabai nggak pedas. Iya ya. Oke, itu pertanyaan teka-tekinya. Pertanyaan menjebak. Sudah, satu aja ya.
Tate Oh, lagi cukup. nanti kalau Oke, ada oke, lagi. oke. Oke, terima Iya, kasih bagus, Pak bagus. Randi. Siap, siap. Cukup menghibur nggak? Cukup menghibur enggak ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Ini materi yang kedua, berarti saya ya, materi yang kedua. Kalau gitu saya akan mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk sharing dan belajar bersama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di wilayah kita masing-masing, khususnya dan umumnya untuk pendidikan di Indonesia. Materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang capaian pembelajaran. Izinkan saya present materi. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak? Ada ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Cuma kan Pak. dibesarin sih Pak. Kurang besar? Iya. Enggak ini ya tampilan Di slideshow aja? Iya, slideshow aja Pak. Apa kalau segini kelihatan nggak? kelihatan Pak. Kelihatan. Oh, kelihatan. Masih bisa. Masih bisa. Siap. Capai pembelajaran IHT Sekolah Penggerak oleh saya Randi Septo Anggara. Hari ini kita berdiskusi tentang capaian pembelajaran. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca doa. Nah, ini doa yang biasa kita bacakan bareng-bareng ketika belajar di kelas di sekolah kami. Doanya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal alamin. Nah, topik hari ini ada 5 terkait capaian pembelajaran. Yang pertama, pengertian capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip capaian pembelajaran. Yang keempat, format rumusan capaian pembelajaran. Yang terakhir, komponen capaian pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya mau kasih video dulu dikit. Ini agak dadak-dadakan, tapi ini agak penting untuk membuka pemahaman awal terkait capaian pembelajaran. Saya mau kasih video dari YouTube. Nah, ini ada Lionel Messi. Terlihat videonya Bapak Ibu ya? Terlihat Pak. Oh ya, terlihat. Dikit aja, dikit. Nah, ini adalah gerakan-gerakan yang Messi lakukan. Baik larinya, umpan, dan lain-lain. Nah, ini adalah gerakan yang hampir sulit dilakukan oleh orang lain atau pemain bola lain. Ada iklannya lagi. Sedikit lagi Bapak Ibu. Ternyata Pak Randy jadi endorse. Oke,
cukup video tentang Messi. Video tentang Messi tadi cukup. Nah, sekarang kembali lagi ke capaian pembelajarannya lagi. Mana nih? Sebentar. Pengertian capaian pembelajaran. Nah, nanti kita akan kaitkan video tersebut dengan capaian pembelajaran. Berdasarkan definisi, capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar. Nah, kalau kita hubungkan dengan video Lionel Messi tadi, itu merupakan hasil dari sebuah capaian pembelajaran yang diterjemahkan dia berlatih, itu kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran satu persatu. Misalnya capaian yang harus dia kuasai pertama adalah mampu mendribling dengan kecepatan tertentu, misalnya itu ya. Nah, ini saya mau mencoba menjelaskan secara sederhana. Yang berikutnya, dia mampu memberikan umpan passing secara baik. Nah, ini akan di prosesnya adalah proses pembelajaran. Dia akan berlatih terus dengan pelatih, dengan metode tertentu, cara tertentu, sehingga target dari capaian pembelajarannya terpenuhi. Jadi kurang lebih capaian pembelajaran adalah itu tadi tuh. Apa yang diharapkan dari seorang peserta didik itu bisa terselesaikan ketika proses pembelajaran berlangsung. Itu terkait capaian pembelajaran. Nah, berikutnya tujuan capaian pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi dengan menggunakan kriteria penilaian yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengetahui hasil pembelajaran yang diharapkan. Jadi tujuannya ini udah lebih spesifik dan bisa terukur dan dapat dinilai. Misal kalau tadi kita lihat permainan sepak bola, maka akan sudah mulai spesifik tujuannya diukur secara baik. Misalnya, dia harus bisa melakukan sprint lari dengan kecepatan tertentu dalam waktu beberapa detik. Nah, itu kan belum nggak langsung tercapai, ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, ini yang akan di breakdown ke bawah nanti oleh Bu Mala lewat alur tujuan pembelajaran. Tapi tujuannya kita harus sudah mulai spesifik dan menggunakan pengukuran yang valid. Jadi nanti hasilnya oke, dia sudah mencapai target yang diharapkan, sehingga nanti ketika dia menyelesaikan ujiannya selama pembelajaran, setelah dia lulus, dia benar-benar bisa mengaplikasikan apa yang sudah diharapkan dari capaian pembelajaran. Berikutnya, prinsip capaian pembelajaran. Dalam perumusannya, ketika menyusun capaian pembelajaran, memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, terukur dan spesifik. Apa sih yang dimaksud terukur dan spesifik? Yang dimaksud terukur spesifik itu capaian belajarnya berdasarkan tahapan konsep pembelajaran yang dideskripsikan untuk mengetahui kemampuan siswa. Jadi agak jelas nih, deskripsinya terukur dan spesifik. Misalnya gini, kita biasanya mengenal kata kerja yang taksonomi Bloom itu kan dari C1 sampai C6. Terukur, jadi prosesnya itu harus bertahap. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita mencapai kemampuan yang ada di C6. Karena misalnya dia harus bisa dulu, yang pertama misalnya dia punya kemampuan mengingat, lalu memahami di C2-nya, atau menjelaskan. Lalu yang di ketiga dia bisa menerapkan dengan melaksanakan, mengoperasikan. Lalu dia mempunyai kemampuan menganalisis, mengevaluasi, lalu terakhir sampai ke menciptakan. Jadi ketika kita membuat capaian pembelajaran, kita harus memahami kemampuan dari mana dulu nih tahapannya yang harus kita siapkan
agar si siswa ini nanti nggak tiba-tiba langsung menerapkan atau menciptakan, misalnya Lionel Messi tadi menciptakan gerakan tipuan yang bisa mengecoh lawan misalnya gitu ya, itu sampai situ. Tapi kan dia harus bisa mendribble bola dulu, dia harus bisa menerapkan dulu dribble bola yang baik bagaimana, dia harus paham dulu sebelum menerapkan cara berlari yang efisien dan tepat bagaimana. Nah, ini yang harus kita buat di terukur dan spesifik, jadi tahapannya harus sesuai. Yang kedua itu fleksibel. Fleksibel. Fleksibel ini apa nih? Coba saya buka contekan dulu ya. Oke, fleksibel ini disesuaikan dengan proses dan tahap belajar siswa. Jadi, dalam membuat capaian pembelajaran ini kita fleksibel, harus sesuai dengan kondisi karakteristik siswanya. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Yang terakhir itu otonom. Otonomi ini berarti tergantung wilayah yang berbeda. Artinya gini, kondisi demografis wilayah itu kan masing-masing. Capaian belajar yang ada di wilayah saya dengan yang ada di Pak Arief mungkin beda. Nah, misalnya gitu ya, saya bidangnya akuntansi. Nah, ini ketika menyusun capaian pembelajaran, misalnya ada salah satu mata pelajaran, misalnya komputer akuntansi. Nah, di capaian belajar misalnya di komputer akuntansi, ini boleh jadi antara saya dengan wilayah lain berbeda. Kenapa? Menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut. Misalnya, di Bali kebanyakan perusahaan atau UMKM-nya menggunakan aplikasi Mayop misalnya. Tapi di DKI Jakarta, ini aplikasi yang digunakan misalnya Accurate atau Zahir. Maka dalam menentukan capaian pembelajaran yang harus mengikuti dengan kekhasan wilayah tersebut, otonominya. Jadi prinsipnya ini harus otonom. Jadi kita nggak boleh nyamain dengan kita harus sama kayak Bali. Padahal kebutuhan industrinya itu dia nggak kepake. Sedangkan di sini yang dipakai ini, maka kita harus mengikuti yang ada sesuai dengan wilayahnya. Oke, berikutnya format rumusan capaian pembelajaran. Yang pertama itu bentuk penulisannya itu ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum itu menyatu jadi utuh bentuk penulisannya. Misalnya contoh penulisannya ya, coba saya cari dulu. Bentuk penulisan format capaian pembelajaran. Nah, ini diambil dari capaian belajar yang nanti akan di-share dalam bentuk paragraf. Nah, misalnya di akuntansi, pada akhir fase E, peserta didik mampu mengoperasikan. Nah, ini capaian pembelajaran targetnya adalah mengoperasikan paket program mengolah angka, mengolah data berdasarkan karakter, mengolah data berdasarkan rumus, mengolah data menggunakan fungsi, yang terakhir membuat diagram. Nah, target capaian pembelajarannya adalah mengoperasikan. Maka ketika kita membuat nanti ATP-nya, ini target goal-nya mengoperasikan, jangan sampai nanti melebihi target. Bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja sih, tapi faktor utama yang ditekankan adalah siswa mampu mengoperasikan. Nah, ini dibentuk dalam bentuk paragraf. Berikutnya, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini seseorang dikatakan kompetensi, ini harus memiliki 3 dimensi ini. Yang pertama itu pengetahuan atau knowledge, yang kedua skill, keterampilan, yang terakhir sikap. Jadi nanti ketika membuat rumusan harus berisi 3 komponen ini. Yang terakhir, fase dalam rumusan pembelajaran. Nah, dalam membuat rumusan pembelajaran kita harus memperhatikan fase-fase yang dimiliki oleh siswa berdasarkan karakteristiknya dari fase A sampai F. Nah, capaian pembelajaran harus menjelaskan fase di mana dia ada. Nah, misalnya dia adanya di fase E, maka harus sesuai dengan fase E, di mana siswa harus bisa apa. Nah, ini harus disesuaikan. Berikutnya terakhir, komponen capaian pembelajaran. Komponen capaian pembelajaran harus berisi rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran,
karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir, capaian pembelajaran setiap fase. Baik, itu saja. Ini saya biasanya kalau ngasih materi ada quotes di terakhirnya. Belajarlah dimanapun, karena yang menjamin Anda menjadi pintar bukan sekolah, tapi pilihan yang Anda ambil hari ini. Terima kasih. Kita sebelum ditutup, maka kita akan diskusi dulu. Terakhir, saya akan memberikan soal refleksi, 2 pertanyaan di Google Form. Silakan nanti diklik dan diisi untuk memastikan terkait capaian pembelajaran pada hari ini. Baik, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita masuk ke refleksi? Nah, langsung aja Pak Randi ke refleksi. Langsung aja, oke, siap. Agak senang hati saya. Oke. Nah, itu aku kirim di message refleksi berupa pertanyaan singkat yang ada di melalui Google Form. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi form tersebut. Belum bisa dibuka Pak Ren. Belum bisa dibuka. Pengaturannya. Saya belum uji coba ya. Bentar. Oke. Dicoba, bisa nggak? Belum. 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 Yang bawah yang Belum ya? terakhir itu ya. Saya kok bisa ya? Itu yang lain teman-teman yang udah bisa ya. Bisa dibuka Bisa, nggak? belum bisa Pak Randi. Oh, belum bisa. Yang kelihatan cuma cabai. Link yang baru saya kasih nggak bisa dibuka itu. Belum bisa Can juga Pak open. Ren. Ya, sedih banget. Sebentar. Katanya perlu izin, Pak. Tulisannya perlu izin. Perlu izin. Aduh, nggak diapa-apain nih. Derek. Oke. Coba, saya coba. Nah, bisa nih Bapak Ibu coba. Belum bisa juga? Belum Pak Randi, Belum. masih perlu izin. Perlu. Kok saya nggak ya? Anda perlu izin. Oke lah, kalau begitu. Mungkin saya itu aja ya bertanya ya, Pak. Oh, baru saya mau tulis di message aja nih pertanyaannya. Oh ya, oke. Bentar. Oke, berarti jawab langsung aja diketik. Kenapa capaian pembelajaran menjadi panduan dalam menentukan tujuan pembelajaran?
Kayaknya panjang-panjang nih jawabannya. Oke, Bu Ade, Bu Mai, udah mantap. Bu Mala sama Pak Arif nih, kayaknya agak serius ngetiknya. Oke, siap. Siap, siap, siap. Terima kasih Bu Mala. Pak Arif terakhir harus jawab untuk merefleksikan. Pak Arif nih kayaknya nih. Paragraf nih awalnya. CP merupakan acuan sekolah. Baik, terima kasih atas refleksinya. Betul, capaian pembelajaran ini diterapkan oleh pemerintah. Tapi mungkin beberapa hal nanti ke depan itu kita akan melakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Misalnya di sekolah penggerak saya yang SMK PK nih materinya tentang kompetensinya itu tentang kompetensinya teknik komputer dan jaringan. Nah, ada yang di spektrum itu nggak dibahas atau capaian pembelajarannya nggak ada. Nah, ini kita akan minta industri karena kebutuhannya industri. Karena jaringannya berkembang, materinya yang dari pemerintah belum berkembang, ini ada jaringan fiber optik yang justru dipakai oleh seluruh provider internet, mulai dari Telkom, Oksigen, Moratelindo, ataupun nanti jaringan PLN. Nah, ini menggunakan jaringan fiber optik. Nah, pembelajaran di sekolah ini nggak ada, maka kita harus adaptasi sehingga menjadi capaian pembelajaran tersendiri yang nantinya akan menambah kompetensi siswa di satu bidang yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya lagi ke host lagi. Terima kasih. Kita akan lanjutkan karena durasi sudah cukup panjang. Ke materi berikutnya oleh
Bu Mala. Tapi kasih ice breaking dulu sebelum materi. Terima kasih. Kepada Bu Assalamualaikum Mala. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi, ada lagi kita ice breaker dulu ya. Oke, sekarang coba ya, coba pegang kepala, hidung, kepala, hidung. Ayo lebih cepat ya, lebih cepat. Kepala, hidung, kepala, hidung, kepala, hidung, kepala, kepala, hidung, kepala, hidung, kepala. Oke, sudah cukup, saya kira cukup ya. Oke, terima kasih. Oke, sebentar saya buka dulu ini ya. Sudah dilihat dulu. Cina, bagaimana ya? Bisa saya. Halo, bagaimana Ibu sudah lihat? Kayaknya dia Belum, Bu. Oh, belum. Belum dilihat nih. Sebentar, Bu. Oke. Sudah? Sudah Ibu, sudah kelihatan. Nah, oke, terima kasih. Kayaknya dia full ya. Oke, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore, Materi saya pada sore hari ini adalah tentang alur tujuan pembelajaran. Ya, ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang pertama yaitu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Langkah yang kedua itu pengembangan modul. Seperti EPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Perangkat ajar yang diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Next, konsep alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. CP terdiri dari 6 fase. Kira sudah pernah kita pelajari bersama ya 6 fase itu, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Konsep yang kedua yaitu alur pembelajaran. Alur pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengikuti CP. Next, ini bisa dilihat alurnya, alur satu pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama kompetensi, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, konten atau isi, konsep utama dari yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran, dan variasi. Variasi itu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi lihat fasenya mulai dari fase A,
Lihat di sini ada tujuan pembelajaran 1.1, tujuan pembelajaran 1.2, 1.3 dan seterusnya sampai dengan tujuan pembelajaran 2.3. Jadi capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Next. Berikutnya itu prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Prinsipnya yang pertama sederhana dan informatif. Perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk penggunaan istilah khusus, penulisan dapat menyertai penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Yang prinsip yang kedua itu esensial dan kontekstual. Memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata, berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Prinsip yang selanjutnya yang ketiga itu berkesinambungan. Antara fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang berikut prinsip yang keempat yaitu pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Serta dimensi pengetahuan yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. The next. Merdeka belajar. Yang kelima ya, merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP alur tujuan pembelajaran adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, itu kecepatan belajar, gaya belajar, dan minat. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya, operasional dan aplikasi. Rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul. Prinsip yang berikutnya adalah adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakter mata pelajaran, karakter siswa, dan karakter satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevan antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Berikutnya, tadi itu prinsip, sekarang prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Prosedur yang pertama yaitu melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, dan sikap. Yang pertama, prosedur yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan
dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linear sebagai urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan. Setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang ketujuh, berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Terima kasih. Sebentar. Demikian tadi pemaparan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maaf, Kita- tidak ada sesi pertanyaan. siap. Tidak ada tanya jawab, langsung ke materi berikutnya. Kalau begitu, Bu Mai, dipersilakan, tapi kasih ice breaking dulu. Ya, siap-siap Pak Randy. Terima kasih Pak Randy. Mohon izin untuk memberikan ice breaking sebelum kita mulai materi selanjutnya tentang modul ajar. Saya coba presentasikan dahulu. Caranya diketik di chat ya, jawabannya diketik di chat. Sebutkan warna sih ini, jadi ditulis aja warnanya apa. Nah, udah kelihatan? Sudah terlihat? Udah. Sudah. Udah ya. Nah, yang ditulis adalah warna tulisannya ya. Berarti kalau yang ini warna tulisannya apa? Putih. Iya, putih. Oke, kita mulai ya. Silakan ditulis di chat. Oke. Ya, coba saya mau lihat. Oh. Oke, ada yang benar, ada yang salah ya. Nggak apa-apa, cuma sebagai awal untuk konsentrasi pergantian materi. Untuk kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang modul ajar. Saya ambil materinya ini dari LMS Bapak Ibu. Jadi saya tidak membuat PowerPoint yang lain. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini saya akan sedikit mengulas sebentar tentang modul ajar karena kan sebenarnya Bapak Ibu sudah membaca di LMS ya, sudah banyak membaca. Nah, ini saya ulas sedikit tentang modul ajar, untuk konsep, komponen, prinsip, dan prosedur. Setelah itu saya akan coba menampilkan modul ajar buatan saya dan kita analisis bareng-bareng ya Bapak Ibu yang kekurangannya ada di mana, karena memang modul ajar saya banyak sekali yang tidak sesuai. Coba kita nanti analisis dengan materi yang kita pelajarin.
Oke, kita akan belajar yang pertama tentang konsep. Modul ajar itu sendiri adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar ini merupakan implementasi dari ATP, alur tujuan pembelajaran, yang dikembangkan dari CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi ini berurutan ya, tadi dari Bu Ade profil Pancasila, terus Pak Randy tentang capaian pembelajaran, terus Bu Mala tentang ATP. Nah, yang sekarang adalah tentang modul ajar. Oke, lanjut. Nah, ini komponen modul ajar. Komponennya itu ada informasi umum, ada kompetensi inti, dan ada lampirannya, ada 3 komponen. Nah, yang untuk informasi umum, ini ada identitas sekolah harus ada, kompetensi awal peserta didik sebelum melakukan pembelajaran, biasanya kita melakukan asesmen diagnosis kognitif ya, sudah sejauh mana kompetensi awal peserta didik kita untuk melakukan pemetaan peserta didik. Terus ada profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu profil pelajar Pancasila seperti apa sih dalam materi kita. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran kita. Selanjutnya ada target peserta didik. Targetnya itu modulnya itu untuk peserta didik dari berbagai macam keunikan. Terus mencakup semuanya. Dan yang terakhir informasi umumnya adalah modul pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan, yaitu bisa model daring atau luring karena kita PJJ ya biasanya menggunakan modul daring seperti saat ini, yaitu kita melakukan sinkronus. Terus ada kompetensi inti. Kompetensi intinya ini ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pemahaman bermakna. Ini artinya manfaat apa sih yang kita dapat setelah kita mempelajari materi di dalam modul. Terus ada pertanyaan pemantik. Ini untuk menimbulkan minat siswa untuk lebih dalam mempelajari pelajaran kita. Jadi sebelumnya kita kasih pertanyaan pemantik, bisa dari materi yang langsung berhubungan dengan materi kita, atau boleh juga dari pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan materi kita. Terus persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yaitu seperti RPP ya, kegiatannya ada pembukaan, ada kegiatan intinya, ada penutupan, dan sebagainya. Dan ada assessment, yaitu ada assessment formatif, ada sumatif, ada assessment untuk sikap, melihat sikap peserta didik, kinerja, dan sebagainya. Ada pengayaan dan remedial, ada soal-soal pengayaan buat siswa yang cepat belajarnya, cepat pemahamannya. Jadi kita kasih pengayaan supaya pemahaman atau kompetensinya bisa lebih tinggi. Nah, kalau yang remedial itu untuk siswa yang agak lambat dalam pemahamannya, kita kasih remedial supaya dia tidak tertinggal pemahamannya dengan kompetensi yang kita inginkan, capaian kompetensi yang kita inginkan. Terus ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, yang ketiga komponen modul ajar yaitu kita siapkan yang namanya lampiran-lampirannya, ada kertas kerja untuk peserta didik kerjakan, terus ada bahan bacaan buat kita sebagai guru dan peserta didik, ada glosarium yaitu istilah-istilah dalam istilah-istilah yang ada di modul. Terus ada daftar pustakanya, seperti itu. Itu untuk komponen modul ajarnya ada 3 hal. Selanjutnya kita pergi ke prinsip modul ajar. Prinsip pengembangan modul ajar itu intinya sebenarnya kita gimana mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan berbagai macam karakteristik peserta didik kita, berbagai macam kompetensi dan minat belajarnya, dan gaya belajarnya dipandang bahwa modul yang kita susun adalah modul yang siap digunakan untuk target peserta didik yang memiliki banyak keunikan.
Itu sih inti dari prinsip pengembangan modul ajar. Nah, ada 4 prinsip yang harus kita siapkan untuk mengembangkan modul ajar kita agar siap digunakan oleh peserta didik kita, yaitu yang pertama esensial, yang kedua menarik, bermakna, dan menantang siswa, yang keempat adalah relevan dan kontekstual dengan kehidupan siswa, dan yang keempat adalah berkesinambungan dengan alur kegiatan pembelajaran peserta didik dari fase ke fase. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tentang prosedur penyusunan modul ajar. Nah, ini ada prosedurnya dalam kita menyusun modul ajar, yaitu ada 6. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan dalam prinsip pengembangan, bahwa modul ajar itu harus disusun berdasarkan karakteristik peserta didik ya. Oleh karena itu, prosedur yang pertama adalah kita menganalisa kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Nah, yang kedua adalah kita mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang kita inginkan dalam pembelajaran kita. Yang ketiga, kita tentukan ATP-nya, alur tujuan pembelajaran yang akan kita kembangkan dalam modul tersebut. Yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan 3 komponen yang tadi. Komponen informasi umum, komponen inti dan lampiran. Nah, yang kelima adalah pelaksanaan pembelajarannya itu sendiri, dan yang keenam kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut selanjutnya. Seperti itu. Itu materi tentang modul ajar yang harus kita lakukan untuk penyusunan modul ajar yang sesuai dengan karakter siswa yang unik. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan modul ajar yang saya buat selama pelatihan di PSP ya, sekolah penggerak, program sekolah penggerak. Ini banyak kekurangannya, sudah banyak, ada catatan-catatan dalam yang diberikan oleh instruktur. Coba kita identifikasi apa aja sih yang kurangnya ada di mana. Oke, sudah lihat Bapak Ibu? Boleh langsung siapa yang bisa untuk mengungkapkan, boleh langsung ya. Dilihat dari awalnya, dari informasi umum. Informasi umum, apa yang kurang dari modul yang saya buat saat pelatihan? Tidak ada apa ya? Kalau untuk informasi umum, identitas sekolah, komponen, profil, sarana, target, model pembelajaran. Kalau dilihat dari sini, ada identitasnya enggak? Ada SMK. Ada identitasnya kurang lengkap ya. Sekolah. Ya. Identitas sekolah. Iya, identitas sekolah. Terus selain itu sudah lengkap belum untuk identitas ya? Jenjangnya sudah. Belum ada pihak penulis ya, penulis modulnya siapa itu yang belum dimasukkan, seharusnya ada. Jadi identitas itu identitas gurunya juga termasuk, selain identitas sekolah yaitu SMK Hang Tua 1, terus kelasnya juga harus ada. Jadi yang tadi identitasnya belum ada, pembuat modulnya siapa, timnya siapa saja. Terus kompetensi awalnya sudah, profil pelajar Pancasilanya oke sudah, alat sudah, targetnya juga sudah untuk kelas 10 kompetensi akuntansi keuangan lembaga, modelnya secara daring. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke bagian inti. Di bagian inti, tujuan, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan, kegiatan, asesmen, pengayaan, remedial, dan refleksi. Nah, di sini bagian intinya ada tujuan, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan belajar,
assessment, penilaian sikap, performa, pengayaan, remedial. Menurut Bapak Ibu, apa yang kurang? Sudah tidak ada yang kurang atau masih ada yang kurang? Kalau untuk komponennya sepertinya sudah ya, sudah ada semua ya. Untuk komponennya sepertinya sudah ada semuanya. Ya. Sudah ada semuanya, cuma catatannya dari ini nih. Ini tujuan pembelajarannya terlalu banyak katanya. Seharusnya bisa untuk dua modul, iya seperti itu. Terlalu banyak yang dibahas, tapi di modulnya sedikit gitu. Jadi harus bisa dipecah menjadi 2. Oke. Sekarang kita ke lampiran. Lampiran yang tidak ada apa aja nih? Coba lampirannya itu ada lampiran soal, ada assessment ya, ada lampiran assessment, ada bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka, dan assessment formatifnya saya ambil dari pilihan ganda saja, pilihan ganda yang saya masukkan ke asinkronus, penilaian rubik, penilaian dari diskusi tadi yang ada soal, dan penilaian format penilaian teman. Kalau dilihat dari komponen, apa semuanya sudah lengkap Bapak Ibu? Daftar pustaka tadi ada ya? Oke. Ada tadi daftar pustaka, ada. Lengkap. Iya, Oh, ini daftar pustaka. Oke, berarti kalau dilihat dari materinya lengkap ya, lengkap. Cuma kalau catatan dari narasumber itu assessment sumatifnya tidak ada ya, karena ini saya menyediakan cuma formatif. Seperti itu. Ternyata modul ajarnya harus banyak harus banyak yang harus disiapkan dalam modul ajar, harus lengkap, dan mungkin nanti kita bisa menyempurnakannya bersama teman-teman kita di sekolah, seperti itu. Oke, sampai sini dahulu untuk materi saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, langsung dipraktekkan. Terakhir, karena durasi, monggo kepada Pak Arief. Oke, Pak. Ya. Dipersilakan. Oke, terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk itu, Bapak Ibu, sekolah dan apa yang sudah dilakukan oleh sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi pendukung literasi digital. Nah, di materi pendukung literasi digital ini ada tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan definisi literasi digital,
kemudian menjelaskan elemen-elemen esensial terhadap literasi digital, kemudian menjelaskan 6 literasi digital dasar, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengembangan literasi digital, kemudian menjelaskan indikator literasi digital, kemudian menjelaskan strategi gerakan literasi digital tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu menjelaskan sasaran gerakan literasi digital. Lanjut yang pertama yaitu definisi literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media ajar, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam arti kata kita itu dalam literasi digital itu jangan jadi harus melek IT, kemudian harus teknologi internet dan harus tidak gaptek. Nah kemudian elemen-elemen dari esensial literasi digital yang pertama kultural, kognitif, konstruktif, kemudian komunikatif, percaya, kreatif, kemudian kritis. Nah, untuk penjelasannya pada elemen literasi digital yaitu kultural yaitu menanamkan ragam konteks penggunaan dunia digital. Kognitif yaitu daya pikir dalam menilai konten apa yang terdapat dalam literasi digital tersebut. Kemudian konstruktif yaitu mereka cipta suatu yang ahli dan aktual. Kemudian komunikatif yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital tersebut. Kepercayaan yaitu kepercayaan diri dan bertanggung jawab. Kreatif yaitu bisa mengemukakan hal baru dengan cara yang baru. Kemudian kritis yaitu kritis dalam menyikapi konten apa saja yang terdapat di literasi digital tersebut. Kemudian dan literasi digital sebagai kecakapan hidup. Kemudian untuk selanjutnya ada beberapa 6 literasi digital. Pertama yaitu literasi baca tulis, kemudian literasi numerik, kemudian literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Kemudian lagi ada beberapa indikator dalam pencapaian literasi digital, yaitu indikator literasi digital di sekolah, kemudian indikator literasi digital di keluarga, kemudian indikator literasi digital di masyarakat. Kemudian lagi literasi gerakan digital, literasi digital itu salah satunya itu penguatan kapasitas fasilitator, kemudian peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar, kemudian perluasan akses sumber belajar yang bermutu, kemudian peningkatan keterlibatan publik, kemudian penguatan kata atau tata kelola. Kemudian lagi sasaran atau gerakan literasi digital di sekolah yaitu yang pertama berbasis kelas, kemudian berbasis sekolah, kemudian berbasis masyarakat. Nah, kemudian sasaran atau gerakan literasi digital di keluarga dapat disimpulkan yang pertama meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital. Yang kedua meningkatnya frekuensi bacaan bahan literasi digital. Yang ketiga meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca. Yang keempat meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap penguatan internet. Yang kelima meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital. Yang keenam, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif. Kemudian lagi sasaran gerakan literasi digital di masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Yang kedua, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Yang ketiga, meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Yang keempat, meningkatnya frekuensi bahan bacaan di literasi digital setiap hari. Yang kelima, meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Kemudian lagi ada beberapa platform teknologi yang mungkin di literasi digital yang bisa digunakan di teknologi sekolah penggerak, yaitu pertama Belajar ID, kemudian sekolah penggerak itu sendiri, kemudian rumah belajar, kemudian ruang guru. Sebenarnya sih banyak lagi platform untuk teknologi sekolah penggerak yang bisa diaplikasikan untuk teknologi literasi digital.
Kemudian dari saya itu ada kata mengatakan jatuh cintalah kepada buku karena buku merupakan sumber ilmu. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai masalah untuk materi pendukung literasi digital. Untuk selanjutnya bagi teman-teman atau teman-teman sekalian kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan, monggo. Kepada Pak Randy silakan bantu untuk ininya. Ada yang mau bertanya atau kita diskusikan? Siap. Terima kasih Pak Arif. Di Jakarta waktu azan. Tapi saya mau tanya, boleh Pak Arif? Boleh, monggo Pak, boleh. Literasi digital ini, informasi hoax ini bagaimana nih cara mengolah dan membedakannya supaya kita bijak dalam menggunakan perangkat digital yang ada? Mungkin yang pertama kita ambil dulu apa sih berita yang terdapat di media sosial atau di strategi digital, kemudian menyikapinya. Setelah itu kita cari benar-benar sumbernya itu terpercaya atau tidak, kemudian bisa kita ambil referensi dari yang lain apakah benar berita itu atau tidak. Itu aja sih Pak dari saya, atau yang lain ada yang mau ditambahkan? Kira-kira yang lain ada yang menambahkan? Gimana rekan-rekan? Ada yang ingin bertanya kembali terkait literasi digital? Yang lainnya pada ibu-ibu? Pak Arif, mungkin Ya. dipersamakan persepsi kali ya. Berarti Ya, untuk boleh. literasi digital ini sangat penting ya, terutama dalam masa pandemi seperti ini kan nggak bisa tatap muka ya. Dan siswa pada saat mau ke perpustakaan juga sulit. Oleh karena itu bisa diakses dari literasi digital perpustakaan Kemendikbud. Biasanya dia punya link-link bukunya sendiri-sendiri yang bisa dibaca oleh siswa. Oleh karena itu nanti akan dibuat kesepakatan ya bagi guru-guru untuk selalu kata Pak Arif kan tadi melek IT, berarti harus selalu mengupdate kemampuannya, mengetahui platform untuk literasi digital itu apa aja, terutama yang gratis yang mudah diakses oleh siswa untuk menambah pengetahuannya selain dari buku yang ada di perpustakaan di sekolah. Seperti itu ya Pak Arif ya. Iya Bu, benar-benar di masa pandemi memang sekali kita harus banyak melek IT. Karena juga banyak platform-platform yang tadi benar dibilang sama Bu Maisarah, bahwasanya banyak platform-platform yang gratis yang bisa diakses sama guru dan siswa untuk menghadapi proses pembelajaran selama pandemi ini. Oke, terima kasih Pak Arif. Oke, ada lagi yang lain? Kalau saya pas Pak, cukup. Lagi Bu Malah gimana? Cukup? Cukup. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Randy. Silakan, monggo Pak Randy. Siap, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi akhir terkait in-house training yang kita lakukan dalam rangka nanti persiapan kita untuk in-house training di sekolah masing-masing. Semoga kegiatan ini dapat menambah pemahaman dan keterampilan kita sehingga nanti bisa bermanfaat di sekolah kita. Baik, kita tutup saja pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita tutup sesi IHT dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak foto loh Pak, foto. wabarakatuh. Nggak foto. Oh, foto dong. Siap. Lumai recording udah aman ya? Suka foto ya. Ya, saya stop dulu ya. Siap. Ini foto buat cover YouTube nih.